Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi di mata kuliah rekayasa lingkungan dan bangunan pertanian dengan tema greenhouse. Jadi hari ini kita akan mengadakan ujian video online ya. Nanti kita share di grup kuliah. Jadi hari ini moga-moga berjalan dengan lancar dan Anda bisa mengerti apa yang dimaksud, apa yang diinginkan oleh di mata kuliah rekayasa lingkungan dan bangunan pertanian. Oke, yang pertama greenhouse. Apa itu greenhouse? Ini menjadi saya kadang ketika sering kali waktu ujian skripsi, ketika mahasiswa ditanya tentang greenhouse, iklan ya iklan jam. Oke, jadi apa itu greenhouse? Jadi bingung mereka, apa itu greenhouse? Apakah rumah hijau? Ya, itu terjemahannya. Jadi ketika mereka ditanya apa itu rumah hijau, ya rumah yang dicat hijau, itu aja. Oh benar seperti itu. Nah, ini jam 6 ini. Jadi jamnya lagi perintah jam 6. Oke, iklannya lewat sudah. Apakah itu rumah hijau? Apakah itu yang dimaksud dengan greenhouse? Itu ya, seperti itu. Terus kita seringkali ada istilah lagi, apakah rumah kaca sama dengan greenhouse? Ya, itu menjadi pertanyaan yang seringkali di skripsi seperti itu. Apakah rumah kaca cocok di Indonesia? Ya, ini menjadi pertanyaan yang perlu kita jawab berikutnya. Ya, seperti itu. Oke. Apa itu greenhouse? Nah, kita masuk. Itu secara umum greenhouse dapat didefinisikan sebagai bangunan yang konstruksinya dengan atap tembus cahaya yang berfungsi memanipulasi kondisi lingkungan agar tanaman di dalamnya dapat berkembang optimal. Seperti itu. Ya. Jadi istilahnya ada cahaya yang bisa masuk tetap untuk tanaman, tapi seberapa cahaya itu masuk tergantung daerahnya. Jadi apakah semua greenhouse itu terbuat dari kaca? Belum tentu dari kaca. Jadi bahkan beberapa di kita ada yang terbuat dari jaring yang agak gelap itu ya, itu seperti itu, paranet ya. Jadi seperti agar cahaya tidak begitu banyak masuk ke dalam, tidak terlalu masuk ke dalam ke dalam sebuah untuk masuk menyinari matahari, menyinari tanaman. Contohnya beberapa tanaman anggrek, dia butuh agak teduh, tergantung tanamannya dan karakter yang ingin diinginkan oleh sebuah tanaman tersebut. Tidak selalu harus kaca. Kalau kaca full di daerah tropis seperti Indonesia, ini menjawab apakah semua greenhouse harus rumah kaca di Indonesia? Enggak selalu. Tergantung dari kondisinya. Kalau dia daerah tropis dan tanamannya memang tidak membutuhkan banyak cahaya atau panas, ya tidak perlu harus terbuat dari kaca. Itu seperti oven. Jadi menjadi pengering seperti itu. Tergantung tanamannya, ya kan, seperti itu. Tapi dia fungsinya adalah memanipulasi kondisi lingkungan agar tanaman di dalamnya dapat berkembang optimal. Nah, itu yang penting. Bukan karena harus terbuat kaca seperti itu. Jadi istilahnya banyak, memang greenhouse itu di Eropa itu terbuat dari kaca. Kenapa dari kaca? Memang dia kan dingin, subtropis, ya kan, ada pun daerah kutub dan itu ya. Sehingga dia itu butuh rumah kaca, sehingga ketika ada cahaya matahari masuk, maka dia akan menjebak radiasi matahari sehingga tidak keluar, sehingga dia hangat di dalam. Seperti itu. Oke.
Yang kedua, manipulasi lingkungan ini dilakukan dalam dua hal, yaitu menghindari kondisi lingkungan yang tidak dikehendaki dan memunculkan kondisi lingkungan yang dikehendaki. Nah, kalau di daerah Eropa memang dia itu terlalu ekstrim, terlalu dingin, sehingga tanaman kurang begitu, dan sinar matahari kurang sempurna panasnya. Kalau di daerah tropis seperti Indonesia berlimpah cahaya matahari itu, ya, seperti itu. Oke, berikutnya, jadi nah, fungsi utama greenhouse. Fungsi utama dia tergantung kondisi lingkungan yang tidak dikehendaki tanaman, antara lain satu, ekses radiasi sinar matahari seperti sinar ultraviolet dan sinar infrared merah. Kenapa tidak dikehendaki ultraviolet? Terlalu panas. Nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Suhu udara dan kelembaban tidak sesuai, sehingga ada beberapa tanaman yang terlalu lembabnya rendah sekali, kayak daerah tropis ya, kurang lembab. Tanaman itu suka yang lembab. Sedang suhu udaranya terlalu rendah, terlalu dingin, sehingga perlu dinaikkan. Kekurangan dan kelebihan curah hujan, jadi terlalu banyak hujan, jadi tanaman-tanaman yang tidak suka hujan maka tidak bisa ditanam, seperti itu. Gangguan hama dan penyakit. Dengan adanya greenhouse maka serangga, hama kayak ya beberapa serangga, burung itu tidak bisa masuk. Gangguan yang kelima, tiupan angin yang terlalu kencang sehingga dapat merobohkan tanaman. Nah, beberapa di subtropis itu banyak udara dan angin yang sangat kencang sekali. Terus eksis polutan akibat polusi udara, seperti itu. Barangkali polutan bisa masuk, salah satunya. Dan bagaimana dengan sementara kondisi lingkungan yang dikehendaki, antara lain tanaman itu paling suka kondisi cuaca yang mendukung tentang rentang waktu tanam lebih panjang. Jadi kondisi cuaca yang mendukung tentang waktu tanam yang lebih panjang itu biasanya ini kondisinya di subtropis itu adalah tanamannya sinar mataharinya itu sebentar saja, sehingga panasnya itu sangat kurang. Jadi untuk memproses sebuah kan dia butuh panas matahari untuk proses fotosintesa, untuk mengubah dari zat-zat itu untuk makanan, untuk tumbuh itu butuh sinar matahari. Jadi butuh panasnya itu, seperti itu sinar mataharinya. Jadi kalau dia kurangan maka pertumbuhannya lebih lambat. Mikroklimat seperti klimat ya, untuk klimatologinya, seperti suhu, kelembaban dan intensitas cahaya sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan tanaman. Jadi bisa dikondisikan sedemikian rupa sehingga baik beberapa teknologi untuk memberikan suhu dan memberikan cahaya itu seringkali dibikin sehingga seakan-akan itu adalah sinar matahari yang sebenarnya. Suplai air dan pupuk dapat dilakukan secara berkala dan terukur. Ini biasanya contohnya di hidroponik. Bisa aja itu hidroponik rekayasa lingkungan juga, seperti itu. Jadi dibikin airnya selalu bernutrisi, terus beralir terus tanpa harus menggunakan tanah. Sanitasi lingkungan sehingga tidak kondisi bagi hama dan penyakit. Jadi ketika prosesnya irigasinya bagus, pembuangannya bagus, maka hama dan penyakit itu kurang begitu menyukai. Jadi susah untuk masuk. Kondisi nyaman bagi terlaksananya aktivitas produksi dan pengawasan mutu. Jika itu bisa terkondisi dengan baik, maka otomatis produksi sebuah tanaman, kita mau menanam padi kah di dalam greenhouse. Jadi banyak sekarang itu di beberapa di kawasan Eropa tanaman-tanaman kita kayak menanam jagung ya, yang butuh panas, meskipun musim salju bisa mereka tetap menanam kayak jagung, padi atau gandum seperti itu di dalam kondisi di dalam greenhouse. Bersih dan eksis lingkungan seperti polutan dan minim residu pestisida. Maka kalau kita tanpa ada hama, maka kita ada pestisidanya, seperti itu. Hilangnya gangguan fisik baik
oleh angin maupun hewan. Nah, manfaat menggunakan greenhouse, pengaturan jadwal produksi. Jadi kita mau memproduksi, kalau dengan ada greenhouse bisa kita atur mikroklimatnya atau tentang suhu, cahaya dan airnya, maka kita bisa mengatur jadwal produksi. Jadi meskipun musim ekstrim kayak salju, kita bisa tetap menanam dengan tenang, tidak terganggu seperti itu. Atau musim hujan kayak tanaman tomat di dalam kalau tanaman tomat di musim hujan kan sering kali busuk, tapi kalau di dalam greenhouse tidak akan busuk. Meningkatkan hasil produksi pada luasan area yang sama, tingkat produksi budidaya dan di dalam greenhouse lebih tinggi dibanding di luar greenhouse. Jadi contoh gini, kalau kita punya luasan tanah sebesar 10 meter kali 10 meter gitu ya, seandainya itu wilayah greenhouse. Jadi kalau kita menanamnya, kalau kita bikin sawah atau tanaman seluas 10 kali 10 meter, maka luasannya segitu itu aja. Tapi kalau di dalam greenhouse bisa kita tambah. Kenapa? Dengan sistem rak bersusun, otomatis dengan wilayah yang lebih sedikit, tapi wilayahnya sama dengan yang dia, tapi bisa bersusun, namanya dalam polybag yang bersusun, sehingga seperti itu, maka luasnya lebih luas. Meningkatkan kualitas produksi, ekses dari radiasi matahari seperti sinar ultraviolet, kelebihan temperatur, air hujan, debu dan bluatan dan akan mempengaruhi penampilan visual, ukuran dan kebersihan hasil produksi. Jadi kalau kita ada permintaan pasar di luar negeri tentang quality control, tentang namanya organik yang sebenarnya ya seperti ini organik. Jadi kalau kan ada istilahnya ini organik, tapi kalau kita lihat tidak organik sebenarnya. Cuma ya contohnya kalau masih hidroponik itu belum organik. Karena apa? Masih kena polutan dan residu pestisida. Karena apa? Hama penyakit pasti nanti akan disemprot macam-macam. Meminimalisasi pestisida. Nah, yang baik selain dirancang untuk memberikan kondisi mikroklimat, idealnya bagi tanaman juga memberikan perlindungan tanam terhadap hama dan penyakit, seperti itu. Manfaat menggunakan greenhouse ini masih kita yang nomor 5 adalah aset dan performance. Sekarang ini banyak orang yang membangun greenhouse dengan sistem knockdown, di mana sistemnya adalah tidak semi permanen, tidak permanen, jadi bisa bongkar pasang, jadi tergantung kebutuhan seperti itu, dan dia tidak harus yang terbuat dari kaca yang mahal itu seperti itu, enggak. Dalam kondisi yang tidak perlu istilahnya semi permanen, bisa menggunakan plastik, bisa yang istilahnya sekali 3 kali tanam, 3 kali tanam selesai pun ganti tutup seperti itu. Terus greenhouse juga bisa digunakan sebagai sarana agrowisata, seandainya untuk pembelajaran pembelajaran anak-anak sekolah, seperti itu bisa masuk. Yaitu fungsi utama greenhouse adalah normalnya rumah kaca atau greenhouse akan mengendalikan kelembapan, suhu dan banyak energi yang jadi terpakai. Tapi banyak energi yang jadi terpakai. Dengan cara baru ini, pengaturan dan penggunaan air akan disesuaikan dengan tahap pertumbuhan tanaman sehingga lebih hemat energi. Jadi kalau kita sistemnya di dalam greenhouse ada hidroponiknya, terus kita kalau masih sedikit, kalau kita nanam padi jadi seperti itu ya, kalau awal-awal padi masih butuh air sedikit, tapi kalau sudah mau panen dia banyak airnya mulai jadi tanamannya bisa airnya juga kita kembali lagi kan disesuaikan. Jadi tidak ada istilahnya sanitasi dari sebuah drainase yang langsung airnya dibuang, enggak. Air itu akan diolah lagi seperti itu, sehingga tidak akan merusak sumber air, yang sehingga kita seringkali petani kita
untuk mencari air. Ada beberapa daerah yang kekurangan air, tapi kalau kita bisa memanfaatkan air itu sehingga sistem dengan hidroponik juga bagus juga, tapi disertai dengan kondisi untuk mikroklimatnya, rekayasa mikroklimatnya, itu maka akan bagus. Prinsip utama greenhouse, budidaya tanaman di dalam greenhouse memiliki keunggulan berupa lingkungan mikro yang lebih terkontrol. Nah ini dia, karena dia skupnya kecil, maka kita bisa mengontrol keseragaman hasil produksi pada setiap tanaman. Jadi keseragaman hasil produksi akan lebih bagus. Rancangan greenhouse berpengaruh besar terhadap lingkungan mikro di dalamnya. Salah satu parameter lingkungan mikro tanaman adalah pengaturan suhu. Ini saya ambil salah satu beritanya, ada sebuah lampu LED di mana teknologi A-nya terbaru dari pertanian, dilansir dari saya ambil dari Al Jazeera, dikutip hari tanggal Kamis 3 Desember 2015. Sekelompok petani Amerika Serikat menumbuhkan produk bebas pestisida dalam gudang industrial dengan bantuan cahaya buatan. Jadi komentarnya mereka, kami tidak memperhitungkan cuaca, kata Robert Colangelo, penemu Green Sense Farm. Kami telah menciptakan suatu rutinitas atau keseharian di setiap hari keadaan cuaca yang sama, sehingga baik malam pun siang tidak ada batasan. Jadi tetap siang aja dibikin seperti itu. Jadi setiap hari keadaan cuaca sama sehingga tanaman tumbuh dengan optimal setiap harinya. Nah ini dia, seperti ini. Mereka udah mulai modifikasi lampu LED-nya ini seperti kenapa kok bisa LED, kok bisa ya, karena mereka mengukur berapa kebutuhan sinar apa yang dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman, sehingga warna sinar itu akan dihitung. Ini panjang gelombangnya seperti itu. Rekayasa teknologi untuk lingkungan ya seperti itu. Jadi tanaman ini akan menjadi ini kondisi siang terus, tidak pernah malam. Jadi pertumbuhannya maksimal kalau ada siang. Kalau sewajarnya kalau siang mereka kan tumbuh, kalau malam dia tidur, siang tumbuh. Kalau dibikin siang terus maka pertumbuhannya semakin cepat. Spektrum cahaya spektrum optik atau spektrum terlihat atau spektrum tampak. Jadi cahaya itu ada dua, cahaya yang tampak dan cahaya tidak tampak yang oleh mata manusia. Ada bagian dari spektrum elektromagnet yang tampak oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut dengan sebagai cahaya tampak atau cahaya saja. Tidak ada batasan yang tepat dalam spektrum optik. Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer, meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 350 sampai 780 nanometer. Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nanometer di wilayah kuning dari spektrum optik. Banyak gelombang yang kasat mata atau tidak tampak didefinisikan oleh jangkauan spektral jendela optik. Wilayah spektrum elektromagnetik yang melewati atmosfer bumi sebagian besar tanpa dikurangi, meskipun cahaya biru dipancarkan lebih banyak daripada cahaya merah. Salah satu alasannya mengapa langit berwarna biru. Nah ini dia. Jadi sebenarnya gelombang elektromagnetik yang cahaya biru, jadi sinar matahari sebenarnya gelombangnya banyak spektrum yang berwarna biru ketimbang warna merah, sehingga langit itu merah biru ya. Jadi kalau ada orang bilang apa pertanyaan, kayaknya saya pernah itu pertanyaan itu di filmnya Habibie itu pernah ditanyakan kenapa langit itu warnanya biru. Ini dia salah satunya, karena spektrum sinar matahari itu berwarna kebanyakan sekian berapa persen itu lebih paling banyak itu adalah warna biru, meskipun tidak tampak warna birunya, tapi ketika
terkena atmosfer bumi menjadi warna biru. Radiasi elektromagnetik di luar jangkauan panjang gelombang optik atau jendela transmisi lainnya hampir seluruhnya diserap oleh atmosfer. Meskipun spektrum optik adalah spektrum yang kontinu, sehingga tidak ada batas yang jelas di antara satu warna dengan warna yang lainnya. Nah, ini spektrumnya cahayanya, tabel berikut batas kira-kira untuk warna-warna spektrum. Jadi kenapa kok manusia susah melihatnya ini 350 sampai 450, meskipun mata normal akan melihat di kisaran 555. Maka ketika dia berkurang akan susah. Warna biru masih tipis ya, ungu, kuning, hingga merah. Oke, 1 nano itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1/9 nano itu ya. Panjang gelombang cahaya berbanding terbalik dengan frekuensi. Artinya semakin besar panjang gelombang maka semakin rendah frekuensi cahaya. Ini dia. Maka warna merah memiliki energi lebih rendah daripada warna ungu. Jadi energinya seperti itu. Jadi semakin rendah gelombangnya, dia itu semakin besar energi yang masuk. Merah energinya kalah dibanding karena kalau panjang gelombangnya lebih besar milik merah. Spektrum cahaya. Spektrum merupakan penataan untuk warna cahaya berdasarkan urutan tertentu. Spektrum cahaya didasarkan pada frekuensi dan panjang gelombang cahaya. Pengamatan tentang spektrum cahaya pertama kali dilakukan oleh Sir Isaac Newton dengan cara melewatkan cahaya matahari melalui lubang kecil, kemudian pada arah rambut ya, yang kecil rambut arah rambat berkas cahaya dengan sebuah prisma segitiga. Setelah diamati ternyata dinding di belakang prisma tampak bayangan pita warna-warna cahaya seperti pada pelangi. Dari eksperimen ini Newton menyimpulkan bahwa cahaya putih merupakan gabungan dari warna-warna cahaya yang saling bertumpang tindih. Eksperimen dilakukan oleh Newton terlibat menjadi dasar sebagai penciptaan suatu alat bernama spektroskop. Macam-macam cahaya ada kosmis, gamma, X, ultraviolet, tampak, inframerah, merah, terma, gelombang mikro, macam-macam. Ultraviolet panjangnya gelombangnya 0,002 sampai 0,4 mikrometer. Spektrum ultraviolet terdiri atas 3, yaitu saluran ultraviolet jauh 0,002 sampai 0,2 mikrometer, tetapi belum untuk dimaafkan untuk penginderaan jarak jauh. Saluran ultraviolet sedang dan panjang tetapi gelombang 0,002 sampai 0,3 mikrometer tetapi belum dimaafkan untuk penginderaan jarak jauh. Saluran ultraviolet dekat panjang 0,03 sampai 0,4 mikrometer, saluran ini dimaafkan untuk penginderaan jarak jauh. Jadi beberapa teknologi teleskop kita ya untuk memantau cahaya-cahaya bintang-bintang di langit, planet-planet yang di luar jangkauan kita itu menggunakan ultraviolet cahaya ini ketika menembakkannya seperti itu. Jadi teleskopnya yang teleskop nanonya itu memang khusus untuk menangkap cahaya-cahaya tersebut. Tampak panjang, yaitu banyak gelombang cahaya tampak 0,4 sampai 0,7 mikrometer. Spektrum tampak ini terdiri atas 3, yaitu satuan saluran biru digunakan dalam penginderaan jarak jauh dengan warna berasal biru. Saluran hijau dan biru pernah digunakan dalam penginderaan jarak jauh dan citranya disebut dengan citra ortokromatik. Saluran merah, di mana saluran merah ini digunakan untuk penginderaan jarak jauh dengan warna dasar merah. Jadi
kayak melihat memotret suhu warna matahari dengan matahari, apakah warna punya putih atau enggak. Jadi kalau ada pemotretan itu ada beberapa warna di dalam matahari, ya itulah cahaya yang ini warna-warnanya bagaimana kok. Jadi para ilmuwan mendeteksi kayak kandungan ini isinya nitrogen ini di matahari ini. Ya itu penelitian dari spektrum cahaya yang dihasilkan itu dari situ. Saluran hijau, biru dan merah digunakan bersama dalam perekaman dengan hasil dengan citra pankromatik, tetapi dalam perekaman objek dapat digunakan dengan pencampuran spektrum cahaya. Inframerah, spektrum ini digunakan saluran dekat dengan panjang gelombang 0,7 sampai 0,9 di mana mikrometernya perluasan sampai 1,2 mikrometer, mempunyai kemampuan menembus hujan kecil, namun tenaga spektrumnya diserap oleh air sehingga jika objeknya adalah air maka akan kelihatan gelap, kecuali air keruh yang memantulkan banyak cahaya sehingga kelihatan cerah. Seperti itu. Thermal memiliki panjang 3,5 sampai 12 mikrometer. Spektrum ini dimana suhu dari objek. Ini biasanya pada musimnya ini corona ini kan ada itu untuk ukur yang ditembak itu termometer yang ditembakkan di kepala di jidat itu. Oh ini suhunya sekian, ini menggunakan ini teknologi ini ya, thermal, jadi cahaya thermal. Gelombang mikro atau radar memiliki panjang gelombang 0,001 mm sampai 100 meter sehingga digunakan untuk sinyal HP, sinyal radar. Terima kasih, demikian. Jadi nanti akan kita bahas tentang ini kan masih dasarnya cahaya ya. Nanti kita bahas tentang pertemuan berikutnya mengapa cahaya itu sangat warna-warna spektrum itu akan mempengaruhi dari mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Jadi nanti materi berikutnya akan kita bahas warna apa dengan gelombang panjang apa yang mempengaruhi percepatan pertumbuhan tanaman yang paling bagus, seperti itu. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.